Kemudian scene berganti di istana Madorim. Terlihat para warrior Madorim sedang berpatroli di luar aula utama Madorim. Hei, lihat di sana. Itu sang pangeran. Pangeran yang kembali dari Ciol Sabang setelah dipukuli. Ya, tepat setelah itu mereka merebut kembali penginapan dan distrik barat laut. Orang yang ada di sampingnya adalah mantan Grandmaster Darksword. Ucap pelan antar warrior itu sembari melihat Jin Murin dan Yodaiha memasuki aula utama Madorim. Kemudian Jin Murin dan Yodaiha melewati para warrior penjaga itu. Lalu warrior penjaga itu pun memberikan penghormatannya kepada Jin Murin dan Yodaiha. Ketika aku pertama kali mengikuti Tuan Muda, aku tidak yakin, aku tidak pernah berpikir aku akan menjadi sebagai seniman bela diri lagi. Tatapan dingin para seniman bela diri kini berubah menjadi rasa hormat. Itu adalah pengakuan atas keahliannya dalam mengendalikan distrik barat laut. Bukan sebagai seniman bela diri, melainkan sebagai pemimpin, pikir Yodaiha dalam benaknya. Udaranya menyegarkan, lihat sekeliling, ucap Murin ke Daiha. Ya, tatapan mereka kepada Tuan Muda sudah pasti berubah, ucap Daiha kembali. Tidak, bukan itu. Aku sedang berbicara tentang keadaan para seniman bela diri. Atas dan semangat mereka terasa sedikit berbeda, bukan? Mereka semua menyadarinya juga. Kekuatan mereka stabil dan sedang mencapai titik balik. Tingkat ketegangan seperti ini selalu merupakan hal yang baik. Kau harus kembali ke aula tamu terlebih dahulu, jelas Murin ke Daiha sembari memberi perintah. Aku akan pergi menyapa Lord Rim, ucap Murin kembali sembari beranjak masuk ke dalam aula. Kemudian Murin pun memasuki aula tersebut. Murin pun akhirnya menemui Lord Rim, pamannya itu. Selamat datang, Lord dari distrik barat laut, ucap Lord Rim kepada Murin sembari terlihat sedang membaca buku. Lord dari distrik barat laut? Haha. Lord dari distrik barat laut, Jin Murin menyapa Lord Rim, ucap Murin memberi salam pada Lord Rim. Aku sangat bersemangat akhir-akhir ini. Itu membuatku senang melihat putra saudariku terkenal. Aku mendengar jika hal-hal di distrik barat laut telah membuatmu sibuk. Apa yang bisa aku bantu? Ucap paman Jin Murin sembari bertanya. Aku berterima kasih atas perhatianmu, Lord Rim. Pada kenyataannya, aku agak kekurangan tangan dalam mengelola distrik barat laut. Aku membutuhkan seseorang untuk menangani keuangan. Para pemimpin asosiasi barat laut tidak akan bermain trik dengan uang, tetapi memiliki seseorang yang mengawasi mereka akan membuatku sedikit tenang, jelas Jin Murin ke pamannya. Jika aku mengirim seseorang dari Murim, meskipun ketika bisnis lambat dan mendapatkan pajak sedikit, aku tidak perlu khawatir, pikir Lord Rim. Aku akan segera mengirim seseorang, ucap Lord Rim menjawab permintaan dari Jin Murin. Terima kasih, ucap Jin Murin kembali. Paman, panggil Jin Murin. Ya, sahut Lord Rim. Aku sekarang memiliki kendali atas distrik barat laut. Paman pasti menyadari bahwa target berikutnya adalah Sekte Supreme Sword, ucap Jin Murin. Tentu saja. Master Sekte juga membuat persiapan rahasia, ucap Lord Rim kembali. Sebelum itu, aku memiliki sesuatu yang harus aku tanyakan. Masa depan seperti apa yang kau bayangkan untuk Sekte Madorim, Paman? Tanya Jin Murin ke Lord Rim. Seketika mendengar itu, Lord Rim terdiam sejenak. Sebagai seniman bela diri Madorim, aku menginginkan dunia di mana aku bisa hidup sebagai seniman bela diri dengan bangga, jawab Lord Rim dengan tegas. Begitukah? Ucap Jin Murin kembali dengan tatapan yang serius. Terlihat juga raut wajah Lord Rim serius dengan apa yang dia katakan. Aku pasti akan mewujudkannya, ucap kembali Jin Murin sembari memberikan salamnya berniat ingin pergi. Bolehkah aku meminta satu hal lagi? Ucap Lord Rim. Katakan, sahut Jin Murin. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, jelas Lord Rim ke Murin.
Kemudian Murin pun bingung mendengar perkataan dari Lord Rim. Kita menghadapi peperangan, tidak hanya melawan bandit dari distrik barat laut, tetapi juga Sekte Supreme Sword. Sebagai anggota Sekte Madorim yang menghargai keharmonisan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga akan terjadi. Meskipun aku belum bisa banyak berbicara denganmu karena kejadian baru-baru ini di luar, meski begitu, dari saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku memiliki perasaan samar-samar bahwa kau berbeda dari orang biasa. Keinginan paman ini adalah untuk menghancurkan dinding yang tersembunyi di balik senyum keponakannya. Untuk mengetahui bagaimana kau hidup sampai sekarang. Apa yang kau sukai? Meskipun terlambat, apa kau mau menceritakan kisah hidupmu? Jelas Lord Rim ke Jin Murin sembari bertanya. Jin Murin pun melihat pamannya dengan seksama dan terdiam sesaat mendengar permintaan dari pamannya itu. Kita tidak tahu kapan Sekte Supreme Sword akan bergerak. Aku akan memastikan untuk tetap berhubungan dengan Komando Timur Laut, sehingga kita bisa berkomunikasi kapan saja. Jawab Jin Murin dengan sedikit tersenyum. Haha, kau bocah, sahut Lord Rim. Ya, aku akan masuk ke dalam sekarang, ucap Jin Murin. Murin, seperti yang aku duga, kau belum menjalani kehidupan normal. Tidak masalah siapa kau atau kehidupan seperti apa yang pernah kau jalani, atau beban apa yang kau pikul di pundakmu. Kau akan selalu menjadi keponakan dan keluargaku. Dan kau harus tahu bahwa tempat ini selalu menjadi rumahmu, di mana kau bisa pulang dan beristirahat. Jelas Lord Rim ke Jin Murin, sembari melihat Murin pergi meninggalkan ruangannya. Aku akan pergi sekarang, ucap Jin Murin dingin. Bocah, ucap kembali Lord Rim sembari tersenyum. Terlihat Jin Murin telah keluar dari ruangan Lord Rim. Aku tidak tahu kalau aku masih memiliki emosi yang terasa, ucap Jin Murin ke dirinya sendiri sembari memegang dadanya. Aku kehilangan orang tuaku di usia muda dan dibesarkan masterku. Master mengajariku dengan baik dan membesarkanku tanpa kekurangan apapun. Tapi jika ayah dan ibuku masih hidup, mereka pasti akan menatapku dengan mata seperti itu. Ketika kau terikat, penilaianmu akan menjadi kabur. Sadarlah Jin Murin, gumam Jin Murin dalam benaknya sembari terlihat dia sedikit menyadarkan dirinya. Keinginan ibuku dan ajaran masterku, jika aku harus memilih antara Madorim dan Sang Cheon, aku minta maaf, tapi aku harus memilih Sang Cheon. Tidak seperti Madorim yang telah bertahan sampai sekarang. Sang Cheon tidak bisa berdiri tanpaku. Ya, itu pasti mimpi yang ambisius, pikir Murin dalam benaknya. Jika aku katakan aku ingin menguasai wilayah pusat, aku hanya perlu melenyapkan Sekte Supreme Sword. Jika aku ingin menguasai ibu kota, aku hanya perlu meletakkan semua sekte ibu kota di bawah kakiku. Namun, jika Madorim adalah untuk hidup sesuai dengan namanya sebagai sekte mulia, di mana seniman bela diri dapat hidup dengan bangga, kau harus menjadi cukup kuat untuk tidak memperdulikan dengan pendapat orang lain. Kau harus naik ke puncak Murim, sebagai sekte terkuat di bawah langit seperti puncak yang harmonis. Kupikir akan sulit untuk pergi sebentar, karena aku harus menempatkan Madorim di atas fondasi yang kuat. Dan jika aku memenuhi keinginan keluargaku, ibuku akan beristirahat dengan tenang juga, pikir Jin Murin kembali dalam benaknya. Tuan muda, Anda akhirnya di sini, panggil Daiha. Hah? Sahut Jin Murin sembari menatap ke arah Daiha. Ceritanya panjang, mengapa kau di sini? Tanya Murin ke Daiha. Ada tamu di ruang tunggu, jawab Daiha memberitahu. Tamu? Bukankah itu hal yang baik bahwa mereka datang? Ucap Jin Murin kembali. Tidak, bukan tamu itu. Itu adalah sosok besar dari Sekte Supreme Sword, terang Daiha ke Murin. Jadi, siapa sosok besar itu? Apa Lord Supreme Sword muncul? Tanya kembali Murin ke Daiha. Tidak, dia bukan Lord Sekte, tapi mirip. Wakil Lord Sekte. Dia adalah wakil Lord Sekte Supreme Sword dan salah satu dari 5 ahli terkuat dari Sang Cheon saat ini. Jong Hagi, wakil Lord Sekte, telah tiba.